Wangsa Sailendra atau Sailendra Vamsa adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Medang, era Jawa Tengah, sejak tahun 752 dan menguasai Sriwijaya di Pulau Sumatera sejak kepemimpinan Balaputra Dewa dari Jawa Tengah. Sebagian besar raja-rajanya adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana. Wangsa Sailendra diperkirakan berasal dari Kerajaan Kalingga pada abad ke-5 di Jawa Tengah dan memiliki banyak peninggalan candi-candi yang terdapat di dataran Kedu, Jawa Tengah. Di samping berasal dari Jawa Tengah, daerah lain seperti Sumatera atau bahkan India dan Kamboja sempat diajukan sebagai asal mula wangsa ini, tetapi tidak ada silsilah atau bukti prasasti yang mendukung. Istilah Sailendra dalam bahasa Sanskerta artinya Raja Gunung, merujuk ke gunung-gunung berapi tinggi, seperti Gunung Merapi yang menghadap ke Borobudur, candi besar agama Buddha yang dibangun oleh wangsa ini. Di Indonesia, nama Sailendra Vamsa dijumpai pertama kali di dalam Prasasti Kalasan. Tulisan pada Prasasti Kalasan menggunakan aksara Nagari dalam bahasa Sanskerta dan mencantumkan angka tahun 700 Saka. Dalam Prasasti Kalasan, terdapat keterangan bahwa para penasehat keagamaan wangsa Sailendra telah menyarankan pembuatan bangunan suci kepada Maharaja Tejahpurnapana Panamkarana. Bangunan ini dibuat sebagai tempat pemujaan bagi pendeta beragama Buddha untuk memuja Dewi Taraf. Bangunan ini merujuk ke Candi Kalasan. Dalam Prasasti Kalasan, wangsa Sailendra disebut dengan nama Sailendra Gurubis, Sailendrawan Satilakasya, dan Sailendra Raja Gurubis. Nama raja dari wangsa Sailendra juga ditemukan di dalam Prasasti Kelurak yang berangkat tahun 782 Masehi. Pada prasasti ini, sang raja dikenali untuk pertama kalinya sebagai pembunuh musuh. Namanya dituliskan dalam prasasti ini sebagai Sailendrawan Satilakena. Lalu, wangsa Sailendra juga disebutkan dalam Prasasti Abayagiriwihara dari tahun 792 Masehi dengan sebutan Dharmatungadewasya Sailendra dan Prasasti Kayungunan dari tahun 824 Masehi dengan sebutan Sailendrawan Satilaka. Di luar Indonesia, nama ini ditemukan dalam Prasasti Ligor dari tahun 775 Masehi dan Prasasti Nalada. Mengenai asal-usul keluarga Sailendra, banyak dipersoalkan oleh beberapa sarjana. Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh sejarawan dan arkeologis dari berbagai negara. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Jawa Sailendra berasal dari Sumatera, dari India, dan dari Funan, tapi pendapat semua itu tidak memiliki bukti dan tidak valid. Dari penelitian terbaru, Sailendra lebih pasti berasal dari Jawa. Majumdar beranggapan bahwa keluarga Sailendra di Nusantara, baik di Sriwijaya maupun di Medang, berasal dari Kalingga. Dan kerajaan Kalingga sudah ada di abad ke-5, sebelum ada kerajaan Sriwijaya yang muncul di abad ke-6, sekaligus membatalkan pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Nilakanta Sastri dan Moens. Moens menganggap bahwa keluarga Sailendra berasal dari India, yang menetap di Palembang sebelum kedatangan Dapun Tahiang. Pada tahun 683 Masehi,
keluarga ini melarikan diri ke Jawa karena terdesak oleh Dapunta Hyang dengan bala tentaranya. Dan teori Nilakanta Sastri dinyatakan tidak tepat dan bukti, karena Dapunta Hyang datang ke Sumatera pada abad ke-6, sementara kerajaan Kalingga sudah berdiri di abad ke-5. Dari Prasasti Sojomerto dan Prasasti Canggal, telah diketahui nama 3 orang penguasa di Medang, yaitu Dapunta Selendra, Sana, dan Sanjaya. Raja Sanjaya mulai berkuasa di Medang pada tahun 717 Masehi. Dari carita Parahyangan, dapat diketahui bahwa Sena berkuasa selama 7 tahun. Kalau Sanjaya naik tahta pada tahun 717 Masehi, maka Sana naik tahta sekitar tahun 710 Masehi. Hal ini berarti, untuk sampai kepada Dapunta Selendra, masih ada sisa sekitar 60 tahun. Kalau seorang penguasa memerintah lamanya kira-kira 25 tahun, maka setidak-tidaknya masih ada 2 penguasa lagi untuk sampai kepada Dapunta Selendra. Prasasti Sojomerto sering digunakan sebagai bukti bahwa Wangsa Sailendra berasal dari Sumatera, karena mengasumsikan kata Selendra sebagai penyebutan Melayu untuk Sailendra, dan Dapunta Selendra adalah pendahulu dinasti ini, namun penelitian termutakhir tidak menunjukkan seperti itu. Menurut Damais, Prasasti Sojomerto berasal dari awal abad ke-9, menempatkannya setelah Prasasti Kedukan Bukit. Selain itu, nama Selendra dari Prasasti Sojomerto sepertinya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Sailendra. Dalam prasasti itu, disebut kata Hakairu dan Daiva yang mempunyai diftong ai. Sehingga, seharusnya diftong itu juga digunakan dalam nama Dapunta Selendra. Selain itu, teori ini sudah usang, karena tidak ada data keberadaan dinasti Sailendra di Sumatera lebih awal dari abad ke-9, dan Sriwijaya tidak dapat menaklukkan Jawa. Yang terjadi adalah kebalikannya, dinasti Sailendra menundukkan Sriwijaya dan daerahnya di Semenanjung Melayu. Dalam carita Parahyangan, disebutkan bahwa Raja Mandi Minyak mendapat putra, Sang Sena. Ia memegang pemerintahan selama 7 tahun, dan Mandi Minyak diganti oleh Sang Sena, yang memerintah 7 tahun. Dari urutan raja-raja yang memerintah itu, dapat diduga bahwa Mandi Minyak mulai berkuasa sejak tahun 703 Masehi. Ini berarti masih ada 1 orang lagi yang berkuasa sebelum Mandi Minyak. Karena teori Purbacaraka berdasarkan carita Parahyangan, maka keluarga Sailendra diduga berasal dari Pulau Jawa yang berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Tokoh Sana dan Sanjaya berkaitan erat dengan sejarah kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Mereka pada awalnya beragama Siwa, seperti kebanyakan keluarga kerajaan permulaan di Pulau Jawa, seperti Tarumanagara dan Kalingga. Penggunaan bahasa Melayu kuno pada Prasasti Sojomerto di Jawa Tengah, serta penggunaan gelaran Dapunta, menunjukkan bahwa keluarga Sailendra telah dipengaruhi bahasa, budaya, dan sistem politik Sriwijaya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka adalah vasal atau perdikan anggota Kedatuan Sriwijaya. Hal ini seiring dengan kabar penaklukan bumi Jawa oleh Sriwijaya, sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Kota Kapur. Selama ini, kerajaan Medang dianggap diperintah oleh 2 wangsa, yaitu Wangsa Sailendra yang beragama Buddha,
dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Pendapat ini pertama kali diperkenalkan oleh Bos. Pada awal era Medang atau Mataram kuno, Wangsa Sailendra cukup dominan di Jawa Tengah. Menurut para ahli sejarah, Wangsa Sanjaya awalnya berada di bawah pengaruh kekuasaan Wangsa Sailendra. Mengenai persaingan kekuasaan tersebut tidak diketahui secara pasti, akan tetapi, kedua-duanya sama-sama berkuasa di Jawa Tengah. Sementara, Purbacaraka menolak anggapan Bos mengenai adanya dua wangsa kembar berbeda agama yang saling bersaing ini. Menurutnya, hanya ada satu wangsa dan satu kerajaan, yaitu Wangsa Sailendra dan Kerajaan Medang. Sanjaya dan keturunannya adalah anggota Sailendra juga. Ditambah menurut Bukhari, melalui penafsirannya atas prasasti Sojomerto, bahwa Wangsa Sailendra pada mulanya memuja Siwa, sebelum Panangkaran beralih keyakinan menjadi penganut Buddha Mahayana. Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Sailendra tertera dalam prasasti Ligor, prasasti Nalada, maupun prasasti Klurak. Sedangkan raja-raja dari keluarga Sanjaya tertera dalam prasasti Canggal dan prasasti Mantiasi. Berdasarkan candi-candi, peninggalan kerajaan Mataram kuno dari abad ke-8 dan ke-9, yang bercorak Buddha, umumnya terletak di Jawa Tengah bagian selatan, sedangkan yang bercorak Hindu, umumnya terletak di Jawa Tengah bagian utara. Berdasarkan penafsiran atas prasasti Canggal, Sanjaya memang mendirikan Sivalingga baru, artinya, ia membangun dasar pusat pemerintahan baru. Hal ini karena Raja Jawa pendahulunya, Raja Sana wafat, dan kerajaannya tercerai-berai diserang musuh. Saudari Sana adalah Sanaha, ibunda Sanjaya, artinya, Sanjaya masih keponakan Sana. Sanjaya mempersatukan bekas kerajaan Sana, memindahkan ibu kota, dan naik tahta, membangun keraton baru di Medang Ibumi Mataram. Hal ini sesuai dengan adat dan kepercayaan Jawa bahwa keraton yang sudah pernah pralaya, diserang, kalah, dan diduduki musuh sudah buruk peruntungannya, sehingga harus pindah mencari tempat lain untuk membangun keraton baru. Hal ini serupa dengan zaman kemudian pada masa Mataram Islam, yang meninggalkan Kartasura yang sudah pernah diduduki musuh, dan berpindah ke Surakarta. Perpindahan pusat pemerintahan ini, bukan berarti berakhirnya Wangsa yang berkuasa. Hal ini sama dengan Airlangga pada zaman kemudian, yang membangun kerajaan baru, tetapi ia masih merupakan keturunan Wangsa penguasa terdahulu, kelanjutan Dharma Wangsa, yang juga anggota Wangsa Isyana. Maka disimpulkan, meski Sanjaya memindahkan ibu kota ke Mataram, ia tetap merupakan kelanjutan dari Wangsa Sailendra, yang menurut prasasti Sojomerto, didirikan oleh Dapunta Selendra. Pada masa pemerintahan Raja Indra, puteranya, Samaratungga, dinikahkan dengan Dewi Taraf, putri Darmasetu, Maharaja Sriwijaya. Prasasti yang ditemukan tidak jauh dari Candi Kalasan, memberikan penjelasan bahwa candi tersebut dibangun untuk menghormati Taraf sebagai bodhisattva wanita. Pada tahun 790, Sailendra menyerang dan mengalahkan Chenla, kemudian sempat berkuasa di sana selama beberapa tahun. Candi Borobudur selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia,
dan kini menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Dari hasil pernikahannya dengan Dewi Taraf, Samaratungga memiliki putri bernama Pramudawardhani dan putra bernama Balaputradewa. Balaputra kemudian memerintah di Sriwijaya, maka selain pernah berkuasa di Medang, Wangsa Sailendra juga berkuasa di Sriwijaya. Beberapa sejarawan berusaha menjelaskan berakhirnya kekuasaan Sailendra di Jawa Tengah, mengaitkannya dengan kepindahan Balaputradewa ke Sriwijaya. Selama ini, sejarawan seperti Dr. Bos dan Munoz menganut paham adanya dua wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, Sanjaya Sailendra. Mereka beranggapan Sailendra yang penganut Buddha kalah bersaing dan terusir oleh wangsa Sanjaya yang Hindu aliran Siwa. Dimulai dengan adanya ketimpangan perekonomian serta perbedaan keyakinan antara Sailendra sang penguasa yang beragama Buddha dengan rakyat Jawa yang kebanyakan beragama Hindu Siwa menjadi faktor terjadinya ketidakstabilan di Jawa Tengah. Untuk memantapkan posisinya di Jawa Tengah, Raja Samaratungga menikahkan putrinya, Pramudawardhani, dengan anak Garung, Rakai Pikatan, yang waktu itu menjadi pangeran Wangsa Sanjaya. Sejak itu, pengaruh Sanjaya yang bercorak Hindu mulai dominan di Mataram, menggantikan agama Buddha. Rakai Pikatan bahkan menyerang Balaputradewa, yang merupakan paman atau saudara Pramudawardhani. Sejarah Wangsa Sailendra berakhir pada tahun 850, yaitu ketika Balaputradewa melarikan diri ke Suwarnadwipa, yang merupakan negeri asal ibunya. Setelah terusirnya Wangsa Sailendra dari Jawa Tengah, Munoz beranggapan, berakhir pula kekuasaan Sriwijaya atas Jawa selama 1 abad. Munoz beranggapan, bahwa orang-orang Jawa pengikut Balaputradewa merasa terancam, dan akhirnya menyingkir, mengungsi ke Jawa Barat, untuk mendirikan kerajaan Banten Girang. Hal ini berdasarkan temuan arca-arca bergaya Jawa Tengahan abad ke-10 di situs Gunung Pulasari, Banten Girang. Sementara itu, sejarawan seperti Purbacaraka dan Bukhori percaya bahwa hanya ada satu wangsa, yaitu Sailendra, dan tidak pernah disebutkan Sanjaya Famka dalam prasasti apapun. Sanjaya dan keturunannya dianggap masih masuk dalam wangsa Sailendra. Secara tradisional, selama ini, kurun kekuasaan Sailendra dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, dan hanya terbatas di Jawa Tengah, tepatnya di dataran Kedu, dari masa kekuasaan Panangkaran hingga Samaratungga. Hal ini sesuai dengan penafsiran Slamet Muljana, yang menganggap Panangkaran sebagai Raja Sailendra pertama yang naik tahta. Akan tetapi, penafsiran paling mutakhir berdasarkan temuan prasasti Sojomerto, serta kelanjutan Sailendra di Sriwijaya, mengusulkan bahwa masa kekuasaan Wangsa Sailendra berlangsung jauh lebih lama, dari awal abad ke-9 hingga awal abad ke-11 Masehi. Dalam kurun waktu tertentu, Wangsa Sailendra berkuasa, baik di Jawa Tengah maupun di Sumatera. Persekutuan dan hubungan pernikahan keluarga kerajaan antara Sriwijaya dan Sailendra, memungkinkan bergabungnya dua keluarga kerajaan, dengan Wangsa Sailendra akhirnya berkuasa, baik di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah, sekaligus di Sriwijaya, Sumatera.